Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum daroini amin. Faslun, adapun pasal ini bisulhi dalam menjelaskan akad suluh. Ganti kitab. Bisulhi dalam menjelaskan akad suluh. Wahwa dan adapun suluh lugotan secara bahasa itu qat'ul munazaati, memutus pertikaian. Wa syara'an dan secara syara itu akdun akad yahsulu yang hasil bihi dengan akad. Apa qat'uha memutus munazaah. Wa yasihu dan sah apa as-sulhu akad suluh. Ma'al ikrori besertaan pengakuan. Ayil ikroril mudda'a alaih, yakni pengakuan orang yang didakwa. Mudda'a alaih itu orang yang didakwa atau terdakwa bisa. Beserta pengakuan orang yang didakwa. Bil mudda'a bih, akan perkara yang didakwa. Fil amwali dalam harta. Wa huwa dan adapun qauluhu itu zahirun jelas. Wa huwa dan adapun qauluhu itu zahirun jelas. Wa kaza dan begitu juga ma perkara afdo yang mendatangkan apa ma ilaiha pada amwal. Ayil amwali yakni harta. Kaman seperti seseorang. Sabata yang tetap. Lahu bagi man. Ala sahsin pada seseorang. Apa kisosun, kisos. Fasolahahu maka akad suluh. Siapa man
akan sahsun alaihi pada kisos, alamalin akan harata, bilaf disulhi dengan lapad suluh, Fa'inahu maka sesungguhnya suluh itu yasihu sah apa suluh, au bilafdil bai'i atau dengan lapad b, fala maka tidak sah, wahwa fala maka tidak sah, wahwa dan adapun suluh ay sulhi yakni akad suluh itu nau'ani dua macam, ibro'un yang pertama suluh ibro, wa mu'awadatun dan yang kedua suluh mu'awadah. Fal ibro'u maka adapun suluh ibro, ay sulhuhu yakni suluh ibro itu iqtisaruhu mencukupkannya man gitu. Itu iktisaruhu mencukupkannya man min hakihi dari haknya man, aidainihi yakni pi utangnya man, ala ba'dihi pada sebagian hak. Faida solahahu maka ketika akad suluh siapa man pada goer gitu, siapa man pada goer minal alfi dari 1000, alladzilahu yang ada bagi man fi zimmati sahsin pada tanggungan seseorang, ala khomsa mi'atin pada 500, minha dari alfun, paka'anahu maka seperti halnya man itu kola berkata siapa man lahu pada goer atini khomsamiatin, atini berikanlah kepadaku
Khomsa mi'atin akan 500. Wa abro'tuka, dan aku bebaskan kamu, min khomsa mi'atin, dari 500. Walaya juju, dan tidak boleh bimaknal ibro. Walaya juju, dan tidak boleh bimakna layasihu, dengan makna tidak sah. Dengan makna tidak sah apa ta'likuhu, menggantungkan suluh. Apa ta'likuhu, menggantungkan suluh. Ayat ta'liku sulhi, yakni menggantungkan suluh. Bimaknal ibro, dengan makna suluh ibro. Ala syaratin, pada syarat. Kakaulihi, seperti ucapannya man. Idza ja'a ra'su sahri faqad sholahtuka. Idza ja'a, ketika datang apa ra'su sahri, awal bulan. Idza ja'a, ketika datang apa ra'su sahri, awal bulan. Faqad sholahtuka, maka akad suluh aku padamu. Maka akad suluh aku padamu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wal muawadatu, dan adapun suluh muawadoh, ay suluhuha, yakni suluh muawadoh, itu uduluhu, pindahnya. Uduluhu, pindahnya. Pindahnya. Bentar. Pindahnya man, an hakihi, dari haknya man. An hakihi, dari haknya man, ila gairihi, pada selain man. Ka'anidda'a alaihi, ka'anidda'a, seperti mendakwa. Siapa man, alaihi, pada goer. Siapa man, alaihi, pada goer. Supaya gampang lah. Soalnya kalau mana secara pasnya itu, ka'anidda'a, seperti halnya mendakwa siapa mudda'i alaihi, pada mudda'a alaih. Isi pusing udah ada man sama goer. Ka'anidda'a, seperti halnya mendakwa siapa man, alaihi, pada goer. Alaihi, pada goer. Terus daron, akan rumah. Au syakson, atau bagian. Atau bagian minha, dari dar. Minha, dari dar. Minha, dari dar.
Wa aqarra dan mengakui. Wa aqarra dan mengakui siapa goer. Lahu bagi man. Lahu bagi man bidzalika dengan hal tersebut. Wasolaha dan akad suluh siapa man akan goer minha dari dar ala muayyanin pada perkara yang tentu. Pada perkara tentu. Kasaubin seperti baju atau pakaian. Kasaubin seperti pakaian. Faenahu maka sesungguhnya suluh itu yasihu sah apa suluh. Wa yajri dan berlaku. Wa yajri dan berlaku alaihi ay ala hadza sulhi pada suluh ini. Alaihi pada suluh ini ay ala hada sulhi yakni pada suluh ini akan suluh ini. Apa ahkamul bai'i hukum jual beli. Apa ahkamul bai apa hukmul bai'i hukum jual beli. Terus paka'annahu ya. Paka'annahu maka seperti halnya man fil misalil mazkuri pada contoh yang ditutur itu ba'ahu menjual siapa man akan goer adaro akan rumah bisaubin dengan pakaian. Bisaubin dengan pakaian. Wahina izin dan dalam hal itu payas butuh maka tetap fil musolah alaih pada perkara yang diakad suluh pada perkara yang diakad suluh apa ahkamul bai'i hukum jual beli karodi bil aibi karodi seperti mengembalikan bil aibi dengan adanya cacat bil aibi dengan adanya cacat. Wa man itasorufi dan pencegahan tasoruf qoblal qobdi sebelum menerima. Qoblal qobdi sebelum menerima. Walau solahahu dan jika akan suluh siapa man akan goer ala ba'dil muayyani pada sebagian ala ba'dil aini pada sebagian ain al mudda'ah yang didakwa fahibatun maka itu hibah. Fahibatun maka itu hibah minhu dari man liba diha pada sebagian ain. Liba diha pada sebagian ain
Al-matruki yang ditinggal. Al-matruki yang ditinggal minha dari ain. Payasbutu maka tetap pihadihil hibbati dalam hibah ini apa ahkamuha hukum-hukum hibah. Apa ahkamuha hukum-hukum hibah. Allati nazkuru atau tazkuru itu? Allati tuzkaru ya. Allati tuzkaru yang akan dijelaskan. Allati tuzkaru yang akan dijelaskan fi babiha dalam bab hibah. Wa yusama dan dinamakan apa hadza hal ini sulhal hati toh akan nama suluh hati toh. Akan nama suluh hati toh. Walayasihu dan tidak sah apa suluh. Bilabdil bai'i dengan lapad jual beli. Bilabdil bai'i dengan lapad jual beli. Lil matruki pada sebagian yang ditinggal. Pada sebagian yang ditinggal. Ka'ayyabi'ahu al-aina. Ka'ayyabi'ahu seperti menjual siapa man akan goer al-aina akan ain, terus nanti al-mudaahnya al-mudaah yang didakwa, terus mana sih? Bibadiha dengan sebagian ain. Bibadiha dengan sebagian ain. Aduh. Ini ya salah satu pasal yang biasanya sulit untuk dipahami bab suluh itu. Kalau kita tidak benar-benar memperhatikan secara jelas. Makanya saya akan jelaskan secara pelan-pelan. Faslun fis sulhi, pasal menjelaskan pada akad suluh. Wa huwa lugatan qat'ul munaza'ah. Suluh itu akad damai. Makanya secara bahasa suluh itu adalah qat'ul munaza'ah. Memutus pertikaian. Memutus perselisihan. Makanya di mana ada akad suluh berarti di situ ada pertikaian. Gak mungkin ada akad suluh tapi tidak ada pertikaian. Akad damai. Ya. Gambarannya seperti ini. Contoh. Sebentar. Contohnya gini. Ya. Si Zaid nuduh si Umar. Umar, kamu punya hutang ya sama saya 1 juta. Kata si Umar, kapan saya hutang ke kamu? Kata si Zaid,
Tuh, kamu mah apa? Tidak mengakui. Kan jelas-jelas nih ada buktinya, ini ada saksinya. Kata si Umar, kekeh. Apal kekeh? Kekeh teh berarti namanya egois, bersikeras bahwa dia tidak punya hutang. Nah, otomatis kan ada percekcokan tuh, ada perselisihan. Nah, kata si Zaid, jaga apa lah. Kalau misal kamu tetap masih tidak mau mengakui, ya udah aja, akan suluh aja, damai. Gak apa-apa, kamu bayarnya cuman 500.000 aja. Yang 500.000 saya bebaskan. Gitu. Itu contoh daripada akan suluh, akan damai. Ya. Wasyar'an. Nah, dan adapun suluh secara syara ataupun syariat adalah akdun yahsulu bihi qat'uha. Akad yang mana hasil dengan akad tersebut qat'uha, ya, terputusnya perselisihan atau percekcokan. Wayasihu asulhu mana bit? Wayasihu asulhu ma'al ikrori. Tapi suluh itu bisa sah beserta adanya pengakuan. Ai ikroril mudda'a alaih, pengakuan daripada orang yang terdakwa, bil mudda'a bih, akan sesuatu yang didakwakannya, fil amwali, dalam beberapa harta, bahwa zahirun, dan itu jelas, ya. Jadi adanya suluh itu harus besertaan adanya pengakuan daripada si mudda'a alaih. Jadi ada mudda'i, ada mudda'a alaih, ada mudda'a bih. Mudda'i berarti orang yang mendakwa. Mudda'a alaih orang yang terdakwa. Terus mudda'a bih sesuatu yang didakwakannya. Itu. Contoh nih, semisal kata Hafiz ke Faisal. Sal, itu kitab punya saya. Faisal sedang memegang kitab. Sal, itu kitab punya saya. Berarti Hafiz namanya mudda'i. Orang yang mendakwa atau mengaku bahwa kitab itu punya dia. Faisal namanya mudda'a alaih, terdakwa. Orang yang dituduh oleh si Faisal, oleh si Hafiz, bahwa dia yang telah mengambil kitabnya. Kitab berarti namanya mudda'a bih, sesuatu yang didakwakannya. Nah, pula pertikaian, pasti ada pertikaian. Hafiz bersikeras bahwa ini kitab yang dipegang Faisal punya dia. Faisal tetap bahwa ini kitab punya saya, kata Faisal. Nah, supaya hasil adanya akad suluh, maka Faisal harus mengakui bahwa kitab itu memang punya Hafiz. Kata si Faisal, oh iya emang ini kitab punya kamu, ya. Tapi kalau semisal kitabnya nggak saya jaga, nggak saya simpen, pasti itu kitab udah hilang. Gitu. Makanya kalau misalnya kitab ini pengen kembali pada kamu, udah damai aja. Damainya gimana? Ya terserah kamu gimana. Oke lah, si Hafiz teh, saya berikan uang nih sama kamu 10.000 akad suluh, tapi itu kitab harus dikembalikan lagi kepada saya. Oke, setuju. Itu namanya akad
damai. Gitu kan? Daripada si kitabnya itu tidak mau dikembalikan oleh si Faisal ke si Hafiz lebih baik membayar 10.000. Nah, itu contoh daripada apa? Akad suluh. Jadi sekali lagi akad suluh itu harus bisa sahnya itu ketika bersamaan dengan pengakuan mudda'a alaih. Itu. Wa kadza ma afdha ilaiha, dan begitupun sesuatu yang mendatangkan pada harta, ayil amwali yakni harta, kaman sabata lahu ala sasin, seperti seseorang yang tetap padanya kisos fasolahahu alaihi, kemudian dia memilih berdamai ala malin pada suatu harta, bilab disulhi dengan menggunakan lapad suluh, fa innahu yasihu, maka itu dihukumi sah. Tapi kalau semisal menggunakan lapad b fala, maka itu tidak sah. Jadi contoh yang kedua berarti yang didakwakannya itu bukan amwal, bukan barang, tapi sesuatu yang mendatangkan barang. Contohnya hak kisos. Contoh gini, semisal ya, Zaid membunuh Umar. Berarti Zaid itu terkena hukum kisos. Maksudnya gimana? Ya si Zaid berarti harus dibunuh kembali. Karena dia sudah membunuh Umar. Nah, dari ahli waris si Umar, nanti kata si Zaid ke ahli warisnya Umar, udah gini aja, daripada saya dibunuh, ya, udah lebih baik saya bayar aja 50 juta ke kamu, gimana? Ke ahli warisnya. Kata ahli waris, ya, silahkan. Daripada saya bunuh kamu dengan hak kisos, lebih baik kamu bayar 50 juta. Tapi menggunakan 8 suluh. Berarti gini bahasanya, saya berdamai kepadamu akan hak kisos dengan bayaran 50 juta. Itu sah akan suluhnya. Tapi kalau semisal dengan menggunakan lapad B, maka itu tidak sah. Jadi gini contohnya, saya jual hak kisos saya kepadamu dengan harga 50 juta. Supaya saya terbebas dari hak kisos, gak apa-apa, saya ganti atau saya beli dengan harga 50 juta. Nah, kalau gitu itu tidak sah, ya. Karena itu lapadnya lapad jual beli, bukan lapad suluh. Itu damai suluh itu. Contoh seperti semisal kamu nih ditilang sama polisi, itu kan peribahasa, udah apa, damai aja Pak, daripada saya ditilang, udah damai aja nih 50.000. Nah, gitu kan. Nah, itu contoh seperti itu akan suluh itu yang harusnya kita atau STNK ditahan sama polisi, gak jadi, karena kita lebih memilih akan suluh, akan damai. Itu mana Nabi teh itunya, wa huwa ay sulhu, kemudian suluh itu nau'ani, ada dua macam. Ibroun, yang pertama suluh ibro, wa muawadatun, yang kedua suluh muawadoh. Ibro itu berarti artinya membebaskan hutang. Al ibro'u ay sulhuhu, yang dimaksud dengan suluh ibro adalah iktisoruhu, mencukupkannya seseorang, min hakihi, dari haknya, aidainihi, yakni hak piutangnya, ala ba'dihi, pada sebagiannya.
pada sebagiannya. Tuh ya. Mana teh? Faida sholahahu, ketika akad suluh seseorang, minal alfi daripada 1000, kemudian dia membebaskan 500, ya, dari 1000 membebaskan 500. Maka seperti halnya dia itu berkata seperti ini, atini khomsamiatin, berikan saya 500, wa abro'tuka min khomsatin, lalu saya akan bebaskan 500, bebaskan kepadamu yang 500. Jadi gini contohnya. Contohnya seperti ini, ya. Hafiz punya hutang 1 juta ke si Sapir. Kebalik. Hafiz punya hutang 1 juta ke Sapir. Ya. Berarti yang punya hak piutang itu adalah Sapir. Jadi ada hutang, ada piutang. Kamu harus tahu. Kalau hutang itu berarti Hafiz punya hutang 1 juta ke Sapir. Ya. Nah, berarti Sapir punya hak piutang 1 juta di si Hafiz. Dikarenakan Hafiz itu terkenal kalau bayar utang itu susah, ya. Sehingga kata Sapir, wah si Hafiz mah kalau misalnya saya tagih, nantinya dia mah suka ngajak ribut. Itu kebanyakan biasanya. Ya, benar ya? Antara orang yang hutang dan menghutangkan terkadang lebih galak orang yang punya hutang. Ya enggak? Itu pasti gitu. Jadi yang harusnya Sapir itu dia punya hak nagih ke Hafiz, tapi biasanya Hafiz ketika ditagih dia marah. Hafiz, mana hutang kamu sini? 1 juta nih udah lama. Wah, kamu mau kayak ke siapa aja? Ayo ditagih. Gitu kan? Pertikaian, timbul pertikaian. Nah, kata si Sapir, wah, daripada timbul pertikaian seperti itu, gak apa-apa lah. Daripada kamu gak bayar, gak apa-apa. Bayar aja 500.000. Gitu. Bayar aja 500.000. Gak apa-apa. Kita damai aja. Nah, berarti itu namanya suluh ibro. Suluh ibro, membebaskan sebagian hak piutangnya. Jadi sama saja dengan Sapir ngomong seperti ini. Berikan 500.000 kepadaku, kemudian aku akan bebaskan kamu dari 500.000 lagi. Itu namanya suluh ibro. Itu terkadang seperti itu terjadi, ya. Daripada dia tidak bayar sama sekali, gak apa-apa lah. Daripada kamu gak bayar sama sekali, setengahnya aja bayarnya. Itu namanya suluh ibro. Artinya ibro itu membebaskan. Tuh, gitu ya. Ala khomsamiatin. Wa abrotuka min khomsamiatin. Wala yajuju ay bimakna la yasihu, dan tidak boleh maksudnya tidak sah. Ta'likuhu ay ta'liku sulhi, menggantungkan akad suluh, bimaknal ibro, menggantungkan makna suluh, maksudnya suluh ibro, ala syaratin, pada syarat. Kakaulihi, seperti ucapannya seseorang, ya. Ida ja'a ra'su sahri, ketika datang awal bulan, faqad sholah tuka, maka saya akan suluh kepadamu. Nah, itu gak boleh.
Kenapa? Karena ada taklek, ada syarat. Kata Sapir, Hafiz, kalau semisal udah datang awal bulan, saya akan suluh kepadamu hutang yang 1 juta, gak apa-apa, kamu bayarnya cuma 500.000. Yang 500.000 lagi saya bebaskan. Tapi syarat nanti awal bulan. Gak boleh, gak sah. Kenapa gak sah? Karena tidak Karena ada syarat taklikuhu. Itu namanya suluh ibro. Kedua, wal muawadatu. Yang kedua adalah suluh muawadoh. Artinya muawadoh itu adalah pertukaran. Sulhu yakni suluh muawadoh adalah uduluhu an hakihi. Berpindahnya si orang tersebut an hakihi dari haknya ila goirihi pada selainnya. Ka'anidda'a alaihi, seperti si muddai mendakwa pada mudda'a alaih. Yang mendakwa, seseorang mendakwa pada orang yang lain, terdakwa. Daron au sakson minha, pada suatu rumah atau bagian daripada rumah, contoh seperti kamar. Ya. Setelah itu wa aqara, kemudian orang tersebut mengakui atas dakwaannya. Wa sholahahu, kemudian akan suluh daripada rumah tersebut ala muayyanin, pada barang yang tertentu, kasaubin, seperti halnya pakaian, fa innahu yasihu, maka itu dihukumi sah. Ya. Kalau tadi makan hutang, kalau suluh muawadoh mah itu dijadikan akad damainya itu diganti dengan pertukaran. Contohnya rumah. Ya. Contohnya rumah. Kata si Jaed ke si Umar, padahal itu rumah sedang ditempati oleh Umar. Umar, itu rumah punya saya, bukan punya kamu. Cek si Jaed. Karena dulu yang pertama kali membangun rumah itu adalah saya, bukan kamu. Kamu tahu-tahu menempati rumah tersebut. Biasanya ini terjadi pada dua orang saudara ketika orang tuanya sudah meninggal, kemudian harta warisannya cuma rumah. Rumahnya gak dijual, ya, belum dibagikan. Makanya nanti saling klaim. Ditempati oleh si Umar rumahnya, tapi diklaim sama si Zaid. Umar, kamu keluar sekarang. Itu rumah saya, bukan rumah kamu. Kata si Umar, gak bisa seperti itu. Mana buktinya bahwa ini rumah kamu? Tuh, berarti ada pertikaian. Maka cara menyelesaikannya itu berarti dengan akad suluh. Oke lah, gak apa-apa. Kalau semisal kamu gak mau keluar, gini aja. Kamu keluar dari rumah itu, kemudian nanti saya ganti dengan mobil mewah. Gimana? Kata si Umar, ya gak apa-apa. Nah itu namanya suluh muawadoh. Berarti mengganti barang yang didakwakannya, yaitu rumah, diganti dengan mobil mewah. Gitu. Jadi si Zaid itu nanti berpikir gimana caranya supaya Umar keluar dari rumah tersebut dan mengakui bahwa rumah itu bukan miliknya, tapi milik si Zaid. Itu namanya suluh muawadoh. Nah, jika seperti itu, fa innahu yasihu, maka hukumnya sah atau boleh. Tuh. Nah, kalau di sini mah dicontohkannya dengan baju ya. Dicontohkannya. Ya, kalau dengan baju siapa coba yang mau rumah diganti dengan baju? Itu rumah milik saya.
kamu keluar, nanti saya beliin baju baru. Gitu ya. Jadi ya contohnya rumahnya mungkin kecil atau semisal cuman kamar lah. Sakson itu bisa jadi kamar atau ruang tamu, ruang keluarga bisa. Fa'innahu yasihu. Gitu ya, beres ta. Wayajri kemudian wayajri alaihi berlaku pada suluh ini ayhada sulhi pada suluh muawadoh hukmul bai'i hukum jual beli. Kenapa seperti itu? Paka'annahu karena seakan-akan dia itu membeli ya, dia itu membeli rumahnya dibeli dengan baju. Nah, kayak seperti itu. Wahina izin ya oleh karena itu payas butuh fil musolah aleh maka tetap pada sesuatu yang diakad suluhnya itu ahkamul bai'i hukum jual beli. Kalau dibil aib seperti halnya mengembalikan karena adanya cacat, waman utasorupi dan tidak boleh ditasorupkan qoblal qobdi sebelum diterima. Ya, jadi contohnya berarti yang tadi contohnya ya mendakwa rumah kemudian diganti dengan mobil mewah. Maka hukum jual beli itu berlaku pada mobil mewah tersebut. Kalau semisal mobil mewahnya itu ada cacat, boleh dikembalikan oleh si Umar. Wah, ternyata katanya mobil mewah, kok ini mobilnya gak bisa hidup. Boleh dikembaliin ke si Jayan. Berarti rodi bil aib. Atau tidak boleh ditasarufkan sebelum diterima. Mobilnya belum diterima sama si Umar, maka si Umar tidak boleh mentasarufkan mobil tersebut sebelum diterima. Gak boleh dihibahkan, gak boleh disewakan, gak boleh dipinjamkan, jadi harus diterima dulu. Nah, jadi hukum-hukum jual beli berlaku pada musolah aleh atau mobil mewah yang dijadikan akad suluh. Gitu. Pusing-pusing. Walau sholaha ala ba'dil ain dan ketika seseorang akan suluh pada sebagian barangnya al-mudda'ah yang didakwakan pahibbatun maka itu adalah termasuknya pada akad hibah libadiha pada sebagian al-matruki yang ditinggalkan minha darinya. Jadi contohnya berarti ini mah dibelinya itu dengan sebagian barang. Payas butuh fi hadhil hibah maka berlaku atau tetap dalam hibah tersebut ahkamul hibah hukum-hukum hibah alladzi tuzkaru fi babiha yang akan dijelaskan nanti dalam bab hibah. Bayu sama kemudian dinamakan dengan suluh khotitoh. Suluh khotitoh. Wala yasihu dan juga tidak sah bilafdil bai'i dengan menggunakan lafaz jual beli liba diha al matruki pada sebagian perkara yang ditinggalkannya. Kaan yabiahu liba diha kaan lawi ala aina seperti halnya menjual sebagian ain al muddaah yang didakwakan dengan sebagiannya berarti disebutnya itu adalah suluh hatitoh. Suluh hatitoh itu jadi bukan dijual itu mah jadi seolah-olah diberikan. Kalau tadi kan seolah-olah kita menjual rumah dibeli dengan mobil atau menjual mobil dibeli dengan rumah. Seolah-olah gitu.
Tapi kalau suluh hatitoh itu sebagiannya, sebagian. Jadi bukan rumahnya, tapi bagian daripada rumah, kamar semisal. Itu suluh hatitoh. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, ulangi, bahwa akad suluh atau akad damai itu bisa terjadi ketika ada pertikaian. Karena tujuan daripada suluh itu memutus pertikaian. Suluh terbagi dua. Satu, suluh ibro. Dua, suluh muawadoh. Suluh ibro berarti membebaskan. Contoh dalam hutang. Kamu punya hutang kepada saya 1 juta, karena kamu susah bayarnya, gak apa-apa, bayarnya cuma 500.000 saja. Yang 500.000 saya ikhlaskan, saya bebaskan padamu. Namanya suluh ibro, damai saja. Daripada kita jadi bermusuhan, masalah hutang gak dibayar-bayar, udah damai aja. Tuh. Ya, kalau suluh muawadoh berarti ditukar dengan harta yang lain. Itu rumah punya saya, bukan punya kamu. Ya. Cepetan keluar. Gak mau. Kalau gitu kita damai aja lah. Kamu keluar dari rumah itu, kemudian saya ganti dengan mobil mewah. Oke, kalau seperti itu saya setuju. Itu berarti namanya suluh muawadoh. Tuh. Pusing? Jadi nanyanya bukan paham nggak ya, pusing nggak? Pusing. Gitu ya. Selanjutnya waya jujulil insan. Kalau selanjutnya itu nanti harus pakai ini, harus pakai papan tulis supaya bisa tergambarkan. Nah ini bisa terjadi nih, terutama di perumahan-perumahan, klaster-klaster bisa terjadi. Jadi kita membangun sesuatu yang ada di atas jalan umum. Nanti rausan namanya. Rumah kamu nih, ini rumah kamu semisal, rumah kamu di pinggir jalan raya, kamu di sini, pas di pinggir jalan. Nah, yang menjadi permasalahan, boleh gak kamu membangun semisal loteng yang menjulur ke tengah jalan di atas? Nah itu boleh atau enggak? Nanti akan dibahas. Namanya rausan, ya. Namanya rausan. Boleh kita membangun loteng yang menjorok ke jalan, ke tengah jalan. Yang penting jalannya itu masih bisa dilewati. Bisa dilewati oleh mobil-mobil yang tinggi, masih bisa dilewati oleh mobil yang bermuatan. Gitu. Kenapa? Karena itu jalan umum. Jalan umum kita bangun sesuatu yang sifatnya pribadi. Makanya harus dibahas. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nanti tadi untuk contoh suluh hatitoh nanti supaya lebih jelas lagi. Saya cari contoh yang lain. Wah. Yang mana tuh? Hah? Niat qada puasa buat orang meninggal. Orangnya udah meninggal. Oh, ngodoi. Ini orang meninggal mau ngodoi puasa. Tinggal gini aja. Nawaitu sauma godin.
Kodoan an Zaidin. Sama halnya seperti sholat. Orang meninggal, kemudian dia tidak melaksanakan sholat semisal 1 bulan karena sakit. Maka menurut qaul mu'tamad, lam tukdo walam tufda. Gak boleh kita kodoi, gak boleh kita ganti dengan fidyah. Terus gimana? Ya udah, biarin aja. Di qaul mu'tamad. Ya, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa boleh kita sebagai ahli waris memilih itu 2 pilihan. 1, diganti dengan fidyah, bayar fidyah, diganti dengan beras. 1, dengan cara kita mengkodoinya. Gimana niatnya? Niatnya gini. Contoh, sholat maghrib berarti usolli fardo maghribi kodoan an Zaidin. Allahu Akbar. Udah gitu. Itu berarti sholat untuk mengkodoi orang yang sudah meninggal. Tapi itu gak dapat dipastikan bisa menggantikan sholat yang lalu dia tinggalkan. Enggak. Itu mah cuman bukti kita sebagai ahli waris sayang pada orang yang kita cintai yang telah meninggal, agar nanti siksaan dia karena meninggalkan sholat diringankan. Itu niatnya gitu. Atau contoh semisal dari ayah kita misal meninggal, terus dia gak sholat selama 1 bulan, ya udah kodoin saja. Ahli warisnya tuh kumpulin semuanya, ahli waris. Ya. Jadi gak harus diganti dengan fidyah. Fidyah kan 1 kali sholat itu 1 mud. 1 mud itu 0,8 liter. Oke, kalau 1 kali. Sekarang kali semisal 1 hari 5 waktu, kali 30 hari 1 bulan. Berapa? 3 kali 5? 150. Berarti 150 mud. 150 liter kalau beras. Kalau sholat 150 kali. Usolli fardo maghribi kodoan an abi, dari bapakku. Allahu Akbar. Beres. Langsung usolli fardo isai arba'a rakaatin kodoan an abi. Allahu Akbar. Itu ya. Makanya lebih mudah kalau semisal diberi jamaahkan. Langsung diberi jamaahkan. Contoh, ada 150 orang. Ya. Tinggal dibagi aja. Nih, kamu sholat maghrib 10 orang semisal. Kamu sholat isya, kamu sholat duhur, kamu sholat asar. Masing-masing. Gitu niatnya. Usolli fardo maghribi kodoan an Zaidin, kalau si Zaid namanya. Gitu. Ya. Itu jarang sekali diamalkan karena kebanyakan di kita mah diganti dengan fidyah. Paham ya? Dengan fidyah. Itu pernah tuh saya ketika nenek saya meninggal, ya, ketika dikonfirmasi ternyata udah 3 bulan gak sholat. Bukan gak sholat sih, lebih ke sholatnya itu sudah tidak seperti orang normal, kan udah pikun. Selama 3 bulan gak bener sholatnya. Ya udah, kalau seperti itu kita kumpulkan keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, kita hitung 3 bulan nih. Berarti 3 bulan itu berapa hari? Ya, berarti 3 bulan 90 hari. 90 dikali 5. Per hari kan 5 waktu. Bulan kali 5 berapa? 450. Hah? Benar kan? 4.500. 3 bulan berapa hari? 90 hari. Bulan kali 5 berarti 450 waktu. 450 waktu tuh, bayangin. Berarti kalau kamu cuman sendiri ngedoinnya 450 kali sholat. Allahu Akbar.
Kalau sendiri makanya dibagi, semuanya dikumpulin, anak, cucu, keponakan, semuanya lah yang memang dia sayang sama si almarhum gitu. Contoh semisal, oh ini nih ada 45 orang, berarti gampang, per orangnya 10 kali dibagi, supaya lebih gampang diberi jamaahkan ya, berjamaah tuh. Nah, subuh sholli fardu subhi kodoan anjaidin imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Yang makmum usolli fardu subhi rakaataini kodoan anjadin makmuman lillahi ta'ala. Tuh. Itu harusnya. Tapi kalau semisal susah, gini aja. Makmum usolli ala man sholla alaihil imam. Itu juga bisa. Sholli ala man sholla alaihil imam. Ya, beres itu. Cuman 450 kali sholat, beres dengan waktu cuman 3 jam kalau nggak salah. 2 jam. Kayak tarawih aja itu. Sholat tarawih. Udah beres. Gitu ya. Makanya jangan berani-berani meninggalkan sholat. Habis dengerin. Ya. Karena dengar ini, ketika kamu meninggalkan sholat, sekalipun sudah dikodo, kodo itu tidak bisa menempati sholat yang telah kamu tinggalkan. Tadi subuh nih gak sholat. Pas sholat sekarang jam 8 pagi. Tadi gak sholat nih, sekarang aja kodo. Sholli pada subhi kodoan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sholat kodo yang kamu laksanakan di jam 8 pagi itu tidak menempati sholat subuh yang telah kamu tinggalkan. Tetap kamu dosa meninggalkan sholat subuh tadi. Adapun kodo itu cuman batu loncatan kamu menuju tobat. Itu. Jadi jangan dijadikan alasan, gak apa-apa lah. Nanti aja sholat mah ada bab kodo iya. Nah, itu tuh pernyataan yang salah tuh, gak boleh. Ya. Gak apa-apa lah, saya nanti aja di kodo aja lah. Karena mah gak akan sholat seminggu. Nanti aja sholatnya di kodo. Gitu. Ya. Paham Dila? Gitu ya. Jadi niatnya gimana? Nawaitu sauma godin kodoan. Siapa namanya? Sama, sholat dengan puasa sama hukumnya seperti itu. Tapi kalau orangnya masih hidup jangan ya. Orangnya masih hidup nih, wah ini udah gak sholat udah supaya nantinya ringan, dari sekarang aja lah saya kodoin. Gak boleh kalau masih hidup mah. Kalau masih hidup gak boleh. Ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima alamtana. Rabbi alimna alladhiyan fa'una. Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatilana fi dini. Tawasalna bita'alumi. Tawasalna bita'alumi. Antarzukona wasi'a wa